Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya berupa kesehatan sehingga kita masih dapat melanjutkan perkuliahan secara daring ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan yang singkat ini, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang organisasi-organisasi Islam dan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Ainun Sulaiman sebagai pemateri pertama dan rekan saya atas nama Putri Chandra Kirana sebagai pemateri kedua. Langsung saja yang akan saya bahas di sini yaitu pembaruan pendidikan Islam dan riwayat hidup Kiai Haji Muhammad Dahlan. Yang pertama yaitu pembaharuan pendidikan Islam. Pembaharuan dalam Islam dilakukan pada hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah yang melingkupi kehidupan Islam, kehidupan Muslim, bukan yang terkait dengan dasar atau ajaran Islam yang fundamental. Pembaharuan tidak dilakukan pada Al-Quran dan hadis itu sendiri, tetapi penafsiran atau interpretasi terhadap ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis itulah yang diperbarui sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan zaman. Timbulnya pemikiran pembaharuan Islam di Indonesia baik dalam bidang keagamaan maupun pendidikan dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal Indonesia, di mana pada saat itu kondisi pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Pada saat itu pengajaran dilakukan masih sangat sederhana di surau-surau dan pondok pesantren tradisional yang pengajarannya masih sangat sederhana dan mengajarkan materi keagamaan saja tanpa mengajarkan tentang ilmu pengetahuan umum. Lebih parahnya pada masa kolonial pemerintah Belanda, pendidikan Indonesia menjadi sangat tertinggal, di mana pemerintah kolonial Belanda sangat gencar menerapkan strategi untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lemah, miskin dan bodoh, sehingga umat Islam Indonesia menjadi terjajah di bawah pemerintah kolonial Belanda. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yakni dipengaruhinya pemikiran dari Timur Tengah, antara lain Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha, yang menggagas mengenai pembaharuan Islam yang timbul akibat kesadaran akan umat Islam tentang kondisi di berbagai segi kehidupan yang mengalami kemunduran dan ketertinggalan umat Islam dibandingkan dengan bangsa Eropa. Peristiwa tersebut menimbulkan kesadaran umat Islam Indonesia, terutama para pelajar yang menimba ilmu di Timur Tengah, untuk mengubah kondisi yang ada menuju kepada kemajuan zaman, baik dalam bidang keagamaan, sosial, budaya, politik maupun dalam dunia pendidikan. Adapun riwayat hidup Kiai Haji Muhammad Dahlan. Kiai Haji Muhammad Dahlan memiliki nama kecil Muhammad Darwis. Ia lahir dari sebuah keluarga muslim di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1968. Sebutan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri didapatkan setelah sekembalinya menunaikan ibadah haji dari Mekah. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ia merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu seorang wali songo dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa.
Ayah Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman, seorang ulama dan khatib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan ibunya bernama Siti Aminah, putri dari Haji Ibrahim, yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Kampung Kauman sebagai tempat kelahiran dan tempat Muhammad Darwis dibesarkan. Dengan demikian merupakan lingkungan keagamaan yang sangat kuat yang berpengaruh besar dalam perjalanan hidup Muhammad Darwis di kemudian hari. Kauman kemudian secara populer menjadi nama dari setiap daerah yang berdekatan letaknya depan masjid. Dengan masjid, suasana kampung Kauman yang sangat anti penjajah tidak memungkinkan Muhammad Darwis memasuki sekolah yang dikelola oleh pemerintah jajahan. Pada waktu itu, siapa yang memasuki sekolah gubernemen, yaitu sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah jajahan, dianggap kafir atau Kristen. Sebab itu, Muhammad Darwis tidak menuntut ilmu di sekolah gubernemen. Ia mendapat pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan, dari ayahnya sendiri. Pendidikan Muhammad Darwis semasa kecilnya pertama kali dididik oleh ayahnya sendiri mengenai baca tulis Al-Quran dan pengetahuan agama lainnya. Pendidikan Islam pada waktu itu biasanya dilakukan di pondok pesantren ataupun surau-surau. Pada usia 8 tahun, Muhammad Darwis telah berhasil menyelesaikan pelajaran membaca Al-Quran serta menghafal 20 sifat-sifat Allah. Setelah mencapai usia yang cukup dan pemahaman keislaman yang baik, kemudian Muhammad Darwis belajar kepada beberapa ulama, seperti pengetahuan fikih yang dipelajarinya dari Kiai Haji Muhammad Saleh, pengetahuan nahwu dari Kiai Haji Muhsin, dan pengetahuan lainnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan diakui sebagai salah seorang tokoh pembaharu dalam pergerakan Islam di Indonesia, antara lain karena mengambil peran dalam mengembangkan pendidikan Islam dengan pendekatan-pendekatan yang lebih modern. Gagasan pemikirannya tersebut didapatinya ketika ia bermukim di Mekah selama 5 tahun. Untuk menuntut ilmu agama pada tahun 1888 dan pada tahun 1903 selama 3 tahun sekembalinya ke kampung. Dalam kegiatannya menimba ilmu agama di Mekah, Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak belajar bersama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ide pembaharuan pendidikan Islam pula banyak dipengaruhi ulama, pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan Islam Timur Tengah, diantaranya ialah Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridha melalui kitab-kitabnya. Pemikiran mengenai pentingnya kemurnian ajaran Islam telah dirintis oleh para tokoh terdahulu seperti Ibnu Taimiyah yang mendorong pentingnya untuk kembali kepada sumber Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya muncul pemikiran pembaharuan dari Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 yang melancarkan kritiknya terhadap berbagai praktik yang menyimpang dari ajaran Islam. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian populer dengan ajaran Wahabi mendapatkan pengaruhnya ketika Ibnu Saud tampil memerintah. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya silahkan kepada pemateri kedua atas nama Putri Chandra Kirana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Chandra Kirana, nomor urut 15 dari kelompok 7. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai latar belakang lahirnya Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di Indonesia lahir dan ditetapkan pada tanggal 8 Zulhijjah
1330 atau 18 November 1912. Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan Islam di Indonesia dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Maksud dan tujuan organisasi Muhammadiyah sebagaimana dalam ADART ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid dalam usaha di segala bidang kehidupan seperti halnya mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia. Kelahiran Muhammadiyah Kelahiran Muhammadiyah di Indonesia memiliki sebab-sebab yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, yakni dilatar belakangi oleh faktor-faktor subjektif Kiai Haji Muhammad Dahlan sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah dan faktor objektif yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Yang pertama, faktor subjektif. Faktor subjektif dimaksud di sini ialah yang berkenaan dengan pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri, yakni pengalaman dan pendalamannya terhadap kandungan Al-Quran. Sedangkan pada faktor objektif ialah yang berkenaan di luar diri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni mengenai kondisi-kondisi dan situasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya bagian D, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam konsep pembaharuan pendidikan Islam. Pemikiran pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenai pembaharuan Islam utamanya dalam pendidikan tidak tertulis di dalam buku-buku karangan beliau sendiri karena memang Kiai Haji Ahmad Dahlan bukanlah sosok seorang penulis, namun beliau lebih dikenal dengan sosok yang amaliyah dalam pergerakan. Pemikirannya tersebut dapat diketahui melalui buku-buku yang menceritakan kehidupan beliau oleh para generasi selanjutnya dan orang-orang terdekat yang menjadi sumber informasi. Selanjutnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang perlu dipahami terutama dalam bidang pendidikan ialah mengenal pembaharuan pendidikan Islam yang meliputi pembaharuan tujuan pendidikan, pembaharuan teknik penyelenggaraan pendidikan, dan proses pembelajaran dalam pendidikan. Hal tersebut dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, sistem pendidikan. Pendidikan di Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan saat zaman penjajahan kolonial Belanda, di mana lembaga pendidikan mendapat perlawanan yang sangat kuat terhadap lembaga yang didirikan dari pemerintah kolonial Belanda. Hal ini didasari betul oleh pemerintah kolonial Belanda. Peran pendidikan sangat tinggi dalam mewujudkan peradaban. Oleh karenanya, pemerintah Belanda menginginkan masyarakat saat itu menjadi bodoh dan tak berpendidikan. Yang kedua, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagaimana diungkap dalam bukunya Suwito dan Fauzan bahwa tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang alim dalam ilmu agama, yang berpandangan luas dengan memiliki pengetahuan umum, siap berjuang mengabdi untuk Muhammadiyah dalam menyantuni nilai-nilai keulamaan dalam masyarakat. Yang ketiga, materi pembelajaran. Muhammadiyah berusaha untuk mengembalikan ajaran Islam pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lembaga pendidikan yang dipelopori oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan belum memiliki kurikulum yang padu, sehingga dalam penyampaian materi dakwah pun didasarkan pada kondisi dan kompetensi pemahaman masyarakat di Indonesia. Melalui pengajaran yang telah beliau kerjakan, materi-materi pelajaran yang disampaikan meliputi beberapa pembahasan, yakni yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang ketiga muamalah, dan yang keempat ilmu pengetahuan umum.
Selanjutnya yang keempat, metode pengajaran. Di dalam menyampaikan pembelajaran, Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya menyampaikan materi berdasarkan teks-teks saja, namun menyampaikan pengajaran yang kontekstual kepada jemaah ataupun masyarakat saat itu. Seperti halnya dalam pengajaran teologi Al-Maun yang disampaikan secara berulang-ulang hingga murid-muridnya merasa bosan dan menanyakan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian beliau menyuruh para muridnya untuk mencari anak yatim yang kemudian didapatinya oleh para muridnya. Dari peristiwa pengajaran yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki makna bahwa pengajaran agama bukan hanya untuk dihafalkan, namun harus didalami kandungannya dan kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya bagian E, pengaruh organisasi Muhammadiyah terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang pendidikan sebagai salah satu sarana yang efektif untuk menyebutkan perubahan dan pembaharuan. Sedangkan pendidikan pada saat itu belum bisa memenuhi harapannya. Maka kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menyelenggarakan pendidikan dengan menggabungkan kurikulum pondok pesantren dengan sekolah barat atau modern dengan porsi pendidikan agama yang cukup. Maka muncullah pondok pesantren yang mengajarkan pelajaran umum seperti madrasah muslimin dan muslimat, sedangkan SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah adalah sekolah model barat yang mengajarkan pendidikan agama Islam dengan porsi yang cukup banyak. Pada waktu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berani melakukan hal yang masih dipandang aneh oleh kalangan umat Islam, yaitu sekolah menggunakan bangku dan kursi. Murid-muridnya diperbolehkan latihan drum band dan menggunakan celana panjang disertai dasi. Kini 1 abad sudah Muhammadiyah berdiri. Partisipasi Muhammadiyah dalam dunia pendidikan tidaklah kecil. Muhammadiyah mampu menyelenggarakan program pendidikan dengan menyediakan 1132 SD, 16 madrasah ibtidaiyah, 1184 SMP, 534 MTS, 511 SMA, 263 SMK, dan 172 madrasah aliyah, 67 pondok pesantren, 55 akademi, 4 politeknik, 70 sekolah tinggi, dan 36 universitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.